Selanjutnya analisis Common Sense laporan posisi keuangan PT Sekar Bumi Tbk. Untuk jumlah aset lancar mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 48,88% menjadi 53,93% atau sebesar 5,5%. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan kas, piutang usaha pihak ketiga, dan pajak dibayar di muka. Sedangkan untuk jumlah aset tidak lancar mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 51,12% menjadi 46,7% atau sebesar 5,5%. Penurunan ini terutama berasal dari peningkatan pajak dibayar di muka tidak lancar dan aset tetap. Untuk jumlah liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan dari tahun 2019 besar 36,75% menjadi 39,63% atau sebesar 2,88%. Peningkatan ini terutama berasal dari utang pajak jangka pendek, utang usaha pihak ketiga, uang muka penjualan, beban masih harus dibayar, dan liabilitas sewa. Sedangkan jumlah liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dari tahun 2019 6,35% menjadi 5,97% atau sebesar 0,38%. Penurunan ini terutama berasal dari liabilitas pajak tangguhan, utang bank, pembelian aset tetap. Untuk jumlah liabilitas mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 43,1% menjadi 45,6% atau sebesar 2,5%. Untuk jumlah ekuitas mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 56,9% menjadi 54,39% atau sebesar 2,56%. Penurunan ini terutama berasal dari modal saham, komponen ekuitas lainnya, jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya analisis Common Sense laporan laba rugi PT Sekar Bumi Tbk. Untuk laba bruto mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 12,69% menjadi 9,97% atau penurunan sebesar 2,72%. Sedangkan laba usaha juga mengalami penurunan dari tahun 2019 2,5% menjadi 1,5% atau sebesar 1%. Untuk laba periode berjalan mengalami kenaikan dari tahun 2019 0,045% menjadi 0,171% atau sebesar 0,126%. Sedangkan jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,03% menjadi 0,19% atau sebesar 0,16%. Selanjutnya yaitu analisis Common Sense laporan posisi keuangan PT Estika Tata Tiara Tbk. Untuk jumlah aset lancar mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 47,4% menjadi 28,49% atau sebesar 18,55%. Penurunan ini terutama berasal dari kas, piutang usaha, persediaan, aset biologis, uang muka dan biaya dibayar di muka, dan deposito jaminan. Sedangkan jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan dari tahun 2019 52,96% menjadi 71,51% atau 18,55%. Untuk jumlah liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan dari tahun 2019 besar 38,2% menjadi 94,71% atau sebesar 56,5%. Peningkatan ini terutama berasal dari utang bank jangka pendek, biaya masih harus dibayar, utang pajak, liabilitas kontrak, dan liabilitas sewa. Sedangkan jumlah liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dari tahun 2019 21,5% menjadi 4,22% atau sebesar 16,83%. Penurunan ini terutama berasal dari utang bank jangka panjang, sewa pembiayaan, liabilitas pajak tangguhan, utang pajak bereliasi, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Untuk jumlah liabilitas mengalami peningkatan dari tahun 2019 59,25% menjadi 98,93% atau sebesar 39,68%. Untuk jumlah ekuitas mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,43% menjadi 0,027% atau sebesar 0,403%. Penurunan ini terutama berasal dari saldo laba atau defisit belum ditentukan penggunaannya dan kepentingan non-pengendali. Yang selanjutnya yaitu analisis Common Sense laporan laba rugi PT Estika Tata Tiara Tbk. Untuk rugi atau laba bruto mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 14,8% menjadi min 31,17% atau sebesar 45,25%. Sedangkan rugi atau laba usaha juga mengalami penurunan dari tahun 2019 8,10% menjadi min 51,56% atau sebesar 43,46%.
Untuk laba tahun berjalan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2,69% menjadi min 48,17% atau sebesar 45,48%. Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2,73% menjadi min 48,11% atau sebesar 45,38%.